Pembangunan anjungan minyak diselesaikan di pabrik darat terlebih dahulu, kemudian diangkut ke tengah lautan. Misalnya, kerangka Bullwinkle sepanjang 400 meter ini dibangun di Texas dalam posisi miring. Untuk memindahkan struktur ke lokasi penempatan, struktur dimuat ke tongkang yang dibangun sejajar dengannya. Setelah melewati proses yang memakan waktu selama 5 hari, akhirnya struktur bisa dipasang di atas sumur minyak yang telah disiapkan. Ini adalah struktur terbesar yang pernah dipindahkan saat itu. Cara pemasangan struktur sendiri perlu membalikan tongkang 2,5 derajat, kemudian struktur dilabuhkan ke dasar laut menggunakan kendali jarak jauh dan kamera bawah air. Secara keseluruhan, proyek ini memakan waktu lebih dari 5 tahun dan menghabiskan biaya lebih dari 500 juta dolar saat itu, atau setara dengan 7,6 triliun rupiah. Sebagian besar rig minyak seperti Bullwinkle bersifat statis dan digunakan untuk mengebor hingga kedalaman 500 meter ke dasar laut. Namun, minyak dan gas juga dapat ditemukan jauh lebih dalam lagi. Untuk kedalaman antara 500 hingga 1000 meter, menara yang cocok untuk dibangun memiliki bentuk ramping, tinggi, dan fleksibel. Pondasi tiang yang mendukung pun diperlukan, yakni terbuat dari beton dan baja yang dirancang untuk menahan gaya lebih besar. Namun membangun menara baja dan memasangnya ke dasar laut pada kedalaman 3 km di bawah laut tidaklah praktis, sehingga para engineer akan lebih memilih untuk menggunakan rig minyak terapung. Ini jauh lebih praktis karena menerapkan sistem pemosisian rig minyak yang tetap mengapung di permukaan dan terhubung ke sumur minyak melalui jangkar atau kabel super panjang. Contohnya, rig minyak Perdido yang dioperasikan bersama oleh perusahaan terkemuka Shell, Chevron, dan BP. Rig Perdido memungkinkan pengeboran pada kedalaman lebih dari 2,5 km melalui 170 meter spar atau silinder panjang yang terendam dan diikat ke dasar laut menggunakan 9 jalur mooring. Dibangun di Finlandia pada tahun 2008, Perdido memegang rekor sebagai anjungan minyak terdalam di dunia dengan kemampuan beroperasi 2,9 km di dasar laut.